Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Ainul Ibad dengan tiga NIM akhir 059 dari angkatan 2021 kelas TI A, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum 4 dari mata kuliah IoT yang bertema Fire Detector. Nah, di sini kita membutuhkan beberapa komponen. Yang pertama kita membuat Fire Detector. Kemudian ada MCU, kemudian ada sprinkler, di mana di sini disambungkan dengan kabel IoT. Setelah itu kita membutuhkan satu komponen lagi yaitu fire. Nah, di sini kita disuruh membuat sprinkler ini menyala secara otomatis ketika fire ini didekatkan pada fire detectornya. Kita akan masuk pada praktikumnya. Ada beberapa komponen yang harus dimasukkan. Yang pertama ada fire detector. Kita ketik di sini fire. Kita masukkan fire detector. Kemudian ada sprinkle di sini. Kemudian ada MCU. Setelah itu kita membutuhkan fire. Nah, fire awal mulanya berawal dari tinggi. Kemudian nanti kita akan ubah gambarnya. Nah, setelah itu kita menyambungkan antara fire monitor, MCU, dan juga fire sprinkler. Nah, kita sambungkan menggunakan kabel IoT di sini. Syaratnya di mana di sini di fire monitor ini harus dimasukkan pada D0 dan pada MCU-nya ini masuk pada D0 juga. Mengapa? Karena MCU akan mendeteksinya melewati D0. Kemudian pada outputnya dia menggunakan D1. Kita sambung di sini, sambung D1, dan kita sambungkan pada fire sprinklernya sebagai input dan datanya. Setelah semuanya terpenuhi, kita ganti namanya dari setiap komponennya. Di sini fire detectornya kita ganti. MCU-nya kita ganti MCU. Fire sprinklernya kita ganti namanya menjadi sprinkle. Setelah itu IoT di sini kita ganti komponennya, gambar dari thing-nya itu sendiri. Kita masuk pada sini, new, pada komponen, kita klik gambar api, fire. Setelah itu kita masuk pada config-nya. Di sini kita ganti namanya. Kita masuk pada IO config-nya, di mana di sini kita ganti 0. Ini juga 0, karena dia sebagai thing. Jadi dia tidak membutuhkan kabel ataupun memfungsikan pada atribut yang lain. Jadi dia berdiri sendiri. Tapi dia nanti akan dimasukkan pada programnya. Setelah kita ubah semuanya, di sini tugas kita adalah ketika fire ini kita dekatkan di fire detector, maka sprinklernya akan menyala. Tapi ketika fire ini kita jauhkan, maka dia akan mati. Nah, yang pertama kita masukkan pada programming di fire-nya. Kita masukkan, kita masuk pada Blink, JavaScript, lalu kita masuk pada main.js. Di sini ada kodenya. Kita sudah menyiapkan kodenya sebelumnya. Di sini, function setup. Kita rubah. Nah, jangan lupa untuk dirun. Ketika sudah starting Blink, maka dia sudah berjalan. Setelah itu kita masuk pada MCU-nya. Di sini kita kasih programming. Nah, di sini karena dia tidak bisa mendeteksi JavaScript, maka kita rubah dia menjadi Python. Kita hapus dulu, kita delete. Kita new project. Kita namai main.js, main. Dan di sini kita ganti pada inti Python. Kita create. Setelah itu kita masuk pada main page.
Di sini kita masukkan codingnya. Di sini. Nah, di sini ketika value digital read itu nol, maka dia akan memberikan fungsi nol. Nah, fungsi nol ini sebagai nilai off. Ketika satu, maka dia on. Jadi ketika api itu didekatkan, maka dia akan memasukkan nilai satu. Berarti dia on. Tetapi ketika fire dijauhkan dari fire detector, maka dia akan nol. Maka dia akan mati. Nah, di sini delay-nya itu selama 1 detik. 1000 while true delay ini sama dengan 1 detik. Kemudian dia akan menjalankan fungsi dari main-nya ini. Setelah sudah kita masukkan programnya, kita run. Ya, sudah berjalan. Akan kita coba di sini. Nah, dia akan mendeteksi ketika api didekatkan di fire detector, maka sprinkle ini akan menyala. Tapi ketika fire ini kita jauhkan, maka secara otomatis dia akan mati. Seperti itu. Jadi kita masuk ketika dekatkan dia menyala dengan masukkan input 1. Ketika kita jauhkan dia masukkan input 0. Nah, di sini juga terdapat 900. 900 itu sebagai jarak dari fire thing ini ke fire detector. Mungkin seperti itu praktikum yang ada kali ini kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.